القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الكافرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, selawat serta salam kita memuji dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengingatkan untuk mengucapkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini yang saya ingin sampaikan adalah mari kita selalu berusaha mempedomani buku petunjuk kita sebagai manusia yang diciptakan. Seperti yang pernah kita sampaikan, bahwa kalau kita beli alat elektronik, buku petunjuknya ada. Beli televisi ada, beli handphone ada, buku petunjuknya, dan manusia ketika diciptakan juga ada buku petunjuknya. Itulah dia Al-Quran. Buku nikah juga ada buku petunjuk. Baca buku nikah jangan terpotong buku petunjuknya itu. Mulainya doang diingat, hafal baca doanya. Pas lagi puncaknya nggak tahu doanya. Padahal ada itu. Surat Hud ayat 56 dibuka. Doanya di situ. Apalagi kalau nggak punya anak, belum ada doanya. Surat Hud ayat 50. Untuk rumah, bagaimana supaya adem terus, enak terus? Surat Al-Mu'minun ayat 29. Doanya. Artinya, Qul Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul anwar. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Atau jangan-jangan kita setiap masuk ke rumah tidak baca doa itu sehingga gerak saja, panas, bincang, padahal nggak pakai AC. Ini berasa di rumah bincang baik, padahal nggak pakai AC. Mungkin tidak disertai dengan doa. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi ya Allah, ya Tuhanku. Kalau kita berbicara Rabbi artinya itu wahai Tuhan yang maha memelihara. Itu Rabb. Berbeda dengan Allahumma. Allahumma itu wahai Tuhan yang hanya kepadamu aku sembah. Semuanya itu ada dalam Al-Quran. Kalau begitu Al-Quran itu tujuannya untuk apa? Kita sudah tahu bersama dari surat Al-Baqarah. Dari kalau kitabu la raiba fi hudan apa karya Al-Baqarah apa mas? Sebagai petunjuk. Di ayat yang lain lidzikri sebagai mengingatkan. Al-Quran itu sebagai pengingat. Tapi ada sebenarnya tujuan utama dari Al-Quran itu diciptakan. Apa tujuan Al-Quran itu diciptakan, Bu? Udah lina. Pak? Sama udah lina. Tujuan utama Al-Quran diciptakan itu adalah seperti dalam surat Toha ayat 52. Agar kita mengenal Allah dan tahu kehendak Allah. Pertanyaannya, kenapa kita harus mengenal Allah? Kenapa kita harus mengenal Allah? Jawabannya adalah karena kita akan kembali kepada Allah. Itu jawabannya. Kita harus mengenal Allah karena kita akan kembali kepada Allah. Kita berangkat dari rumah, kalau tidak kenal rumah kita, kira-kira kalau kembali pulang itu bisa nyasar tidak? Nyasar. Kalau rumah sendiri tidak, tempat pulangnya itu tidak dikenal, maka kita bisa nyasar pulangnya. Kalau Allah tidak dikenal oleh kita, maka pulangnya nyasar dulu kita ke neraka. Na'udzubillah.
Hadirin rahimakumullah, belajar Al-Quran itu ternyata dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu bukan sulit, bukan juga mudah, tapi dimudahkan. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita baca Quran. Ibu-ibu setiap hari masak. Itu menit kok masak sendiri. Kita, anak-anak, adik-adik semuanya makan di rumah itu sehari 3 kali. Sekali makan kira-kira berapa menit? 5 menit? Kali 3, 15 menit sehari. Pertanyaannya, kalau kita baca Quran sehari ada setiap hari 15 menit, kayak ngaji besok itu mengko dikit lah. Itu ke maneng megah dan seterusnya. Ketemu malam Jumat doang. Yasin 15 menit seminggu. Makan sehari 15. Ternyata membaca Al-Quran yang kita lakukan itu kurang dibanding dengan tidur kita, dibanding dengan sholat kita, dibanding dengan makan yang lain. Padahal Al-Quran itu buku petunjuk isinya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan pulang dari sini kita biasakan baca Al-Quran, dan kalau jadi imam tidak kuliah menit. Minimal dihafalkan 1 ayat setiap hari, dan pada akhirnya nanti insya Allah bertambah hafalan kita. Amin ya rabbal alamin. Ada berapa ayat Al-Quran kita itu? 6.236 ayat. Yang 6.666 ayat itu edisi dari depan. Tolong diralat. Kalau nggak percaya silakan dihitung. Al-Baqarah 286 tambah Al-Fatihah tambah Al-Imran tambah terus sampai Anas. 6.236 ayat. Dari zaman dulu sampai sekarang. Hurufnya ada berapa? 13.587. Huruf. Dicoba. Dihitung. Hurufnya mah cuma 20 berapa? 28-nya. 28 alif sampai iya. Siapa balik mana? Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran ternyata nanti di akhirat kita itu akan berantem pepadon alias bukan arahnya. Pacar kokor begitu. Apa namanya bahasa Sundanya begitu. Pepadon itu judulnya. Nanti manusia akan pepadon karo setan. Oh, jadi kalau sekarang ada yang pepadon, lagi latihan arah pepadon karo setan. Nanti di akhirat itu manusia akan berantem dengan setan, manusia akan menyalahkan setan. Dalam Al-Qurannya begitu. Gara-gara kita sampai ke salah ini. Nah, nanti setan akan menjawab, saya cuma menggoda, tidak memaksa. Kalau Anda tergoda, silakan. Tidak tergoda juga saya tidak maksa. Pernah nggak dipaksa sama setan? Jangan sholat, nggak boleh sholat. Kalau sholat nggak pojok. Nggak pernah ya Bu? Cuman digoda sama setan tuh. Nah, mau kemana? Salah. Lagi rame kan begitu. Oh emang. Apa tempe niki sedih lemaning kan begitu. Digoda terus, tapi bukan dipaksa agar tidak sholat. Enggak pernah kan? Begitu. Ada juga mungkin manusia yang sifatnya setan yang maksa begitu. Setannya nggak pernah kelihatan soalnya. Setannya nggak pernah kelihatan. Ingat, setan itu terbagi jadi 2. Ada yang setan itu makhluk, ada yang setan itu sifat yang nempel kepada manusia. Begitu. Hadirin rahimakumullah, begitu berantem itu apa kata Al-Quran? Kata Al-Quran, udah kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, jangan kamu berantem. Bukankah saya sudah ngasih tahu dari dulu kepada kamu, wahai manusia? Kalau setan sih nggak apa-apa, karena sudah
dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesempatan, dipersilakan. Tapi manusia sudah dikasih akal, sudah dikasih petunjuknya.